Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Sebagai seorang ulama besar, semasa hidupnya Imam Syafi'i belajar ke berbagai tempat. Salah satu guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik bin Anas. Perjalanan keilmuan Imam Syafi'i cukup panjang. Beliau selalu membagi ilmu kepada murid-muridnya yang banyak menjadi ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, dan Imam Ibnu Qutaibah. Imam Syafi'i juga seorang sastrawan dan penyair. Kata-kata Imam Syafi'i mempunyai makna kebaikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika terdapat banyak kepentingan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Sebesar-besar aib atau keburukan adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan manusia. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan dirimu. Jika semua orang menjauh di saat engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh. Terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan hartawan. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh, lalu menjadi busuk. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat.
Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga harus dengan ilmu. Ilmu hanya dapat diraih dengan ketabahan. Ilmu itu adalah sesuatu yang bernilai positif, bukan yang menempel di kepala. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam, sedangkan seekor anjing dibuat permainan karena ia suka menggonggong? Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintainya. Bekal yang paling merugikan yang dibawa ke akhirat adalah permusuhan. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah diam sebagai sarana pembicaraanmu dan tentukan sikap dengan berfikir. Maka berfikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh bisa terlihat dari ucapan lisannya. Jagalah lidahmu, wahai manusia, jangan sampai mematukmu karena ia adalah ular. Singa jika tidak keluar dari sarangnya, ia tidak akan mendapatkan makanan. Begitu juga dengan anak panah, jika tidak meluncur dari busurnya, anak panah tersebut tidak akan mengenai sasaran. Kesabaran merupakan akhlak mulia yang dengannya setiap orang bisa menghalau setiap rintangan. Kedermawanan dan kemuliaan adalah 2 hal yang dapat menutupi aib. Barang siapa yang mengaku bisa menggabungkan 2 cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu. Dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.